Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Sugianti, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Nama saya Stephen Malik Akbar Imanto, nomor induk mahasiswa 055 797 174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktek 1, struktur data dengan pemrograman bahasa Java di IDE Eclipse. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan soalnya. Di soal yang pertama, di sini membuat deklarasi variabel dengan nama struktur baris, kemudian tipe datanya float. Oke. Yang pertama, perlu mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu tipe datanya float, kemudian nama variabelnya. Untuk nama variabelnya sendiri bernama struktur baris. Untuk cara menampilkan variabel struktur baris seperti ini. Kemudian yang kedua, membuat variabel dengan nama susunan kata baru dengan tipe data string, kemudian berisi nilai pemrograman struktur data Java. Yang pertama, tipe data string, kemudian nama variabelnya, lalu diikuti dengan nilainya. Nah, karena ini bertipe string, jadi perlu menggunakan titik. Nah, untuk pembuatannya seperti itu. Kemudian, untuk soal yang ketiga, yaitu mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 8 angka dengan tipe data integer, lalu berisi angka berikut ini. Untuk mendeklarasikan dalam bahasa Java, kita harus membuat tipe datanya terlebih dahulu. Tipe datanya integer, kemudian ada kurung sikunya, yaitu menandakan bahwa ini array. Lalu ada namanya, diikuti nama array-nya, yaitu 8 angka. Kemudian berisi nilai berikut ini. Untuk pengisian nilainya dalam bentuk array itu memerlukan kurung kurawal. Kemudian untuk membedakan indeks 0 dan indeks lainnya, yaitu diikuti tanda koma. Nah, jadi ini indeks yang ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk pengisiannya, karena ini integer, jadi tanpa menggunakan titik 2. Kalau pakai string, diikuti dengan titik 2. Kemudian untuk menampilkannya, misal kita mau menampilkan 18 di elemen ketiga, maka kita harus memanggil variabel array-nya, yaitu 8 angka, kemudian diikuti dengan indeksnya. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka maka untuk memanggilnya yaitu 0, 1, 2. Gitu. Kita coba contohkan. Di elemen ketiga dari 8 angka yaitu 18. Ini untuk cara memanggil array. Kemudian di soal selanjutnya, di soal nomor 4, membuat array 2 dimensi dengan nama 2 angka dengan tipe data string. Kemudian terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Untuk isi baris dan kolom berisi angka berikut ini. Nah, untuk cara membuatnya, untuk membuat array 2 dimensi 2 angka dengan format 3 baris dan 3 kolom. Oke. Yang pertama kita harus mendeklarasikan dulu tipe datanya apa. String, ada 2 kurung kurawal. Ini menandakan bahwa dia itu termasuk array 2 dimensi. Kemudian diikuti dengan 2 angka. 2 angka ini ya, nama dari array 2 dimensinya. Kemudian diikuti dengan kurawal. Nah,
Untuk pengisiannya di baris yang ke pertama, di baris yang pertama kita harus membuat kurawal terlebih dahulu. Jadi sama seperti ini, cuman bedanya kita harus membuat kurawal untuk baris yang pertama. Jadi ini baris yang pertama, kemudian diikuti koma. Setelah ditutup baris ini, berarti menandakan bahwa ini ada baris selanjutnya. Jadi ini baris 0, baris 1, 2, dan 3. Seperti itu. Kemudian ini termasuk di dalam kolomnya. Kita analogikan seperti rak. Ya. Kemudian untuk cara menampilkannya ada berikut ini. Jadi ya teks, kemudian contohnya dua angka nama array-nya, lalu diikuti 0. 0 ini merupakan baris yang pertama ini. Karena indeks itu dimulai dari 0, jadi ini termasuk baris yang pertama ini, indeks 0. Kemudian diikuti dengan kolomnya, yaitu 1. Karena ini indeks 1, berarti dia memanggil 4 ini. Jadi 0, 1. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk hasilnya, yaitu seperti ini. Jadi betul ya, ketika mau menampilkan 4, jadi ini baris ke indeks 0, kemudian diikuti dengan kolomnya 1, yaitu 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir, untuk membuat linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list berikut ini. Seperti itu. Oke, untuk cara menggunakannya yaitu kita menggunakan library linked list terlebih dahulu. Jadi kita harus mengimportnya linked list, kemudian diikuti saya menggunakan integer ya. Saya menggunakan integer. Kemudian ini berisikan nama objeknya. Nama objeknya yaitu urutan list angka. Karena ini objek yaitu perlu menggunakan new linked list dan lain sebagainya ini. Ini berbeda dengan array karena linked list terdiri dari node yang saling terhubung dinamis. Nah, kemudian untuk cara menambahkannya satu persatu, yang pertama diikuti objeknya terlebih dahulu. Karena nama objeknya itu urutan list angka, ini bebas. Kita menggunakan nama terserah juga nggak masalah. Urutan list angka, kemudian diikuti dengan function add. Function add. Kemudian angkanya diikuti dengan nilai angkanya. Berarti dia menambah angka 15 ke objek urutan list angka. 15, 28, 33, 47, 59. Untuk contohnya, dan hasilnya seperti ini. Ada 15, 28, 33, 47, dan 519. Seperti itu. Kemudian ada beberapa penjelasan lainnya yang ada di dalam modul terkait penyisipan data di tengah. Mungkin seperti ini. Ada beberapa caranya. Seperti itu. Karena di sini uh, cuman membuat list angka 15, 28, 33, 47, 59. Ini saya menambahkan beberapa. Mungkin saya uncomment terlebih dahulu. Jadi untuk menambahkan, menyisipkan indeks kedua dan tiga itu juga bisa. Jadi di indeks kedua lalu diikuti nilainya. Kemudian ingin menambahkan yang pertama, menambahkan di yang pertama itu kayak satu. Kemudian menambahkan di yang terakhir itu pakai at last, yaitu diikuti dengan nilainya. Kemudian ada remove. Remove ini ya me, menghapus isi dari objek tersebut. Seperti itu.
Mungkin saya coba jalankan. Jadi ini menambahkan 60 di indeks yang kedua, yang di sini awalnya seperti ini. Jadi kita menambahkan 60 ini nah, di tengah-tengah. Kemudian kita bisa menambahkan di yang pertama, at first, yaitu di sini. Ya, awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Lalu bisa menambahkan 100 juga di at last. Kemudian kita menghapus indeks ketiga. Indeks ketiga berarti 0, 1, 2, 3, yaitu 60. Berarti kita hapus. Seperti itu. Itu beberapa function-function lainnya yang berada di modul terutama. Oke, karena soalnya cuma seperti ini, mungkin ini sekedar tambahan saja buat teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada Ibu Tutor, Ibu dosen, dan juga teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.